biasa, Tuhan ajaib. Terima kasih. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, thank you. Saya berkata buat saudara hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara, Tuhan sangat mencintai saudara, dan Tuhan sangat memberkati saudara. Engkau ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Senggol di kiri kanan bilang, kau duduk di sebelah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kau duduk di sebelah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara seluruh dunia sementara menyaksikan peristiwa atau ke Jumat ini, dan semua peristiwa mulai dari kelahiran, pelayanan selama 3,5 tahun, umur 30 dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, 3,5 tahun melayani, lalu kira-kira tahun 30 Tuhan Yesus disalibkan, semua terjadi di tanah perjanjian yaitu di Israel. Dan mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, harusnya kita yang dihukum, tapi dia telah mengambil hukuman kita. Harusnya kita yang disalibkan, tapi dia mengambil tempat kita, supaya kita mendapatkan kemenangan dan sukacita yang gilang gemilang. Kita lihat sejenak di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53. Yesaya pasal 53, saudara bisa lihat di sana ada ayat-ayat yang sangat indah dan luar biasa. Nanti kita akan pergi ke 1 Petrus pasal 24, ayat-ayatnya sudah di Esal ya, udah dimasuk ya? Tadi ke Esal ayat-ayatnya. Oke, kita lihat Yesaya pasal 53. Nah, ayatnya yang ketiga kita mulai coba. Kita lihat Yesaya 53. Mari kita akan simak baik-baik acara ayat yang luar biasa, yang dahsyat ini. Saya ingin membacakan buat kita semua bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, kesengsaraan kita yang diambil, penyakit kita yang dipikulnya, kesengsaraan penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tadi di awal ibadah, worship leader sudah menuntun kita untuk membaca Yohanes 3 ayat 16. Banyak orang hanya mulai dari ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi saudara tahu ada kata karena. Kalau ada kata karena berarti ada sebelumnya. Ya toh? Karena begitu besar berarti ada sebelumnya, ada penyebabnya saudara-saudara. Nah sama seperti saudara baca Roma pasal 12. Karena itu aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Pasal 12 dari kita mulai dengan kata karena, berarti ada penyebabnya. Penyebabnya pasal sebelumnya, di mana Roma 11 ayatnya yang paling terakhir, 38 kalau tidak salah, sebab kita ini dari dia, oleh dia, dan bagi dia, segala kemuliaan bagi dia. Karena itu, nah, jadi saudara-saudara, ayat 16 dari Yohanes 3, karena begitu besar. Sebelumnya ayat 15 berkata, seperti Musa meninggikan ular tembaga. Ini pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Jadi saudara lihat, setiap kali kita melihat salib, kita bisa bilang karena begitu besar kasih Allah akan aku. Jadi saudara-saudara, ada karena di situ berarti ada sebabnya semula, ya kan? Coba lihat ayatnya yang ke-15 dari Yohanes pasal 3. Kan kita ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 karena gitu kan. Tapi kita lihat ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Tuhan sementara bercakap-cakap dengan Nikodemus, dan Tuhan membawa dia untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salibnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ayat 15, ayat 14, dan bisa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Lalu di bawah ayat baru karena begitu besar. Jadi ada penyebabnya. Setiap kali sudah lihat salib, sudah ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, ini Yesus ini
dicambuk, dipukuli, dia ditikam di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 tadi ayat 4 kita kembali ya. Yesaya pasal 53, lalu kita lihat ke ayatnya yang ke-5, saudara-saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-5, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Harusnya kita yang menderita. Saudara lihat dulu ayatnya yang ketiga, ini buruk muka sampai orang percaya dia kena tulah. Ia dihina dan dihindari, ya betul? Dia seorang yang kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi mereka bilang begini, ini orang kalau tidak kena kutuk ini tidak mungkin. Saya tadi berkata di ibadah pertama, gambar salib yang saudara punya di rumah, Tuhan Yesus yang disalibkan itu ada mahkota duri, kemudian ada darah 3 tetes, itu Tuhan Yesus baru keluar dari Salon Rudi Suwarno, saudara ya. Kenapa? Kalau saudara baca Yesaya 53, mukanya sampai gak kelihatan. Sampai kalau saudara pernah nonton film The Passion, itu gambaran yang paling mendekat, saudara ya, di mana tidak kelihatan lagi wajahnya. Seluruhnya dipenuhi dengan darah. Nah, saya pergi ke Israel, mereka tunjukkan bagaimana mahkota duri yang dipakai untuk memahkotai Tuhan Yesus. Itu pohon namanya Sisyphus Spina Christi. Dia punya duri itu kira-kira 5 cm. Lalu mereka pukul pakai pentung, saudara ya. Itu duri nancap, masuk. Lalu darah mulai menetes. Seluruh mukanya tidak kelihatan lagi, penuh dengan darah. Penyakit kita yang ditanggungnya, dosa kita yang dikulinya. Saudara mau tahu, untuk cek kesehatan, orang selalu berhubungan dengan yang namanya patologi, dan yang namanya patologi itu selalu berhubungan dengan darah, betul saudara ya? Darahnya diambil, kemudian dicek, oh ini yang makanya kalau saudara periksa darah, semua ada di sana. Ada malaria, bukan Maria, saudara, ada malaria, saudara ya, ada ini, saudara-saudara ya. Lalu oh ini ada di sini, nah itu darah. Nah, hari ini saya mau berkata buat saudara, semua penyakit kita, bahkan yang berorientasi di darah pun sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tidak lagi ada penyakit turunan, yang adalah berkat Tuhan. Memang saya ini alami ini karena turunan kita seperti begini. Ini genetika, Pak. Justru Tuhan mencurahkan darahnya supaya yang genetika pun putus hari ini. Engkau dapat jalur kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Itulah kesembuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Jangan ragu-ragu, tepuk tangannya. Pulang dengan kesehatan yang luar biasa. Mungkin hari ini engkau belum lihat kesembuhan terjadi, tapi jangan berhenti perkatakan, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Saya orang yang mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Ini saya saksikan terus buat saudara. Saya punya penyakit kulit yang stadiumnya cukup parah. Nah, saudara-saudara, itu penyakit bukan seperti panu, saudara. Itu panu yang timbul sampai seperti pulau-pulau yang ada di tubuh saya. Pulau-pulau begitu banyak, seluruh peta di dunia ada di dalam punggung saya, saudara ya. Dan setiap kali saya telanjang badan, saudara, orang di rumah kadang-kadang merasa jijik. Makanya saya kurang percaya diri kalau pergi mandi di pantai, acara retreat, langsung mereka buka kaos terjun ke laut. Saya tidak bisa, saudara. Semua penuh dengan bercak-bercak. Lalu nenek saya datang dari kampung, nenek bilang, saya nenek punya obat, oma punya obat. Siap, buka telanjang badan, dia pergi ke halaman, kami punya lengkuas, sudah tahu lengkuas? Yang biasa kasih di RW itu, saudara ya, itu kayak kertas pasir nomor 100, dia ambil lengkuas lalu dia mulai kaf saya punya belakang, zeret, bilur-bilur sama seperti Tuhan Yesus, terkupas 3 hari saya tidak bisa mandi karena perihnya minta ampun. Lengkuas kalau kasih di RW enak, tapi kalau kasih di punggung betul pasti itu tidak enak, saudara ya. Lalu dia berkata begini, sudah sembuh, selesai, terima kesembuhan. Saudara, ketika 3 hari bilur-bilurnya sembuh, 1 barang itu muncul lagi. Sampai satu waktu saya mulai perkatakan, oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit keturunan saya sudah sembuh. Kenapa? Kalau saya periksa orang tua saya periksa opa saya, oh ya, turun dari orang tua. Lalu dokter berkata, ini genetik Pak, gak bisa sembuh. Lalu saya mulai ucapkan, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Tiap kali saya berkaca Nobel, engkau sudah sembuh. Oleh bilur Yesus, engkau sudah sembuhkan. Saudara-saudara, saya perkatakan itu sampai satu waktu semua kaget, saya juga kaget. Barang itu tidak ada. Hari ini saudara mengundang saya ke retreat, aman saudara ya. Kan tidak etis saya buka baju di sini saudara, tapi semua itu bersih. Karena Tuhan menyembuhkan, tidak ada ampasnya. Menyembuhkan, tidak ada bekasnya. Makanya orang-orang yang disembuhkan dari kanker oleh bilur Yesus, ada akarnya. Adalah kesembuhan yang luar biasa. Minta mic biasa aja. Ya ada kesembuhan yang luar biasa. Saya percaya hari ini kebenaran
merdekakan kita, dan berkat Tuhan sementara tercurah dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara, lalu kita akan pelajari di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24, kita lihat ini Petrus mengutip ayat ini. Lalu kita akan pergi ke Lukas 15 nanti. Ini khotbah sedikit berbeda dengan ibarat tadi. Ia sendiri, 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Katakan, saya sudah mati terhadap dosa. Jadi tiap kali iblis ingatkan, kok kemarin saya sudah mati terhadap dosa. Saya sudah mati terhadap dosa. Yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Saya hidup untuk kebenaran. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah, karena Tuhan telah mengambil segalanya. Saya sudah mati bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang ini saya hidup dalam kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya jelaskan sedikit. Lukas pasal 5 mencatat bagaimana Petrus bertemu dengan Tuhan lewat pengalaman menangkap ikan. Saudara, dengarkan baik-baik. Waktu itu semalam-malaman Petrus tidak bisa mendapatkan apa-apa. Itu waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Itu waktu memang biasa yang dilakukan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Lalu begitu mereka pulang dengan muka kecewa, muka stres, kenapa? Tagihan-tagihan yang sudah disodorkan oleh istrinya, permintaan-permintaan dan kebutuhan-kebutuhan yang disodorkan oleh anak-anaknya, hari itu tidak bisa terpenuhi. Dia berharap bisa menjual ikan dan membeli kebutuhan dan menjawab kebutuhan yang ada di rumah. Tapi hari itu 1 ekor ikan pun tidak ada. Lalu Tuhan bertemu Petrus di pagi hari itu. Saudara-saudara dengarkan, di tengah kegagalan dan ketidakberhasilanmu, engkau belum berakhir. Ada Tuhan yang sudah siapkan jalan yang berbeda, yang di luar pengalamanmu, yang di luar ilmumu, yang di luar yang kau pelajari. Tuhan masih punya jalan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak selalu pakai cara saudara, tapi Tuhan punya cara untuk menyelesaikan masalahmu. Jangan pernah dikte caranya Tuhan, tidak masuk akal. Orang buta dikasih becek, tidak masuk akal. Saudara-saudara, Tuhan ludah ke lantai, ke tanah, kemudian diobok-obok itu ludah, kemudian taruh di orang yang matanya buta. Dengarkan, orang mata normal dikasih becek, bisa buta. Ini masa buat mata buta, tambah becek lagi. Tapi cara kerja Tuhan kadang-kadang tidak sama dengan akal kita. Cara kerja Tuhan tidak pernah salah. Yang penting saudara percaya saja. Percaya saja. Caranya mungkin tidak masuk akal, tapi itulah Tuhan. Kalau kita bisa dikte cara Tuhan, ya dia bukan Tuhan. Kalau kita bisa dikte, ya kita bisa, Tuhan yang dikte kita, bukan kita yang dikte Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu hari itu Tuhan berkata, Petrus, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Petrus berkata, telah sepanjang malam kami menangkap ikan. Di waktu yang tepat, di waktu yang ketika semuanya lancar-lancar, waktu tidak ada COVID, waktu tidak ada bencana, saya sudah coba, apalagi sekarang ada bencana, apalagi sekarang, ini bukan waktu yang tepat Tuhan, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Dan hari itu dia menangkap sejumlah besar ikan. Habis ikan ditangkap, berkat diterima, kemenangan terjadi. Dia datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Saya tanya saudara, berkat dulu atau pertobatan dulu? Berkat dulu. Ketika kita sadar kebaikan Tuhan, itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Tadi 1 Petrus pasal yang kedua, ketika kita sadar Tuhan telah mati bagi kita, dia telah mengambil dosa kita, kita akan hidup untuk kebenaran. Jadi kebaikan Tuhan akan menuntun kita kepada hidup yang berkemenangan. Orang ajarkan berbeda. Kau mesti benar-benar dulu supaya berkat Tuhan datang. Keliru saudara. Yang Tuhan lakukan buat Petrus, dia kasih berkat dulu. Dia mati waktu kita masih berdosa. Tuhan tidak tuntut kebaikan kita baru dia datang bawa berkat. Tidak. Semuanya dikerjakan supaya kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Yang setuju katakan amin. Kasus yang kedua, perempuan yang kedapatan bersinah dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi menghadap Tuhan. Dan mereka berkata, Guru, orang ini kedapatan berzina. Dan menurut hukum Musa ia harus dilempar dengan batu sampai mati. Bagaimana menurut engkau? Nah, saudara-saudara,
mereka sudah berpikir kalau sampai dia bilang lempar dengan batu, berarti bertolak belakang dengan kasihnya yang dia ajarkan. Yang kedua, dia akan berurusan dengan kaisar karena vonis atau eksekusi mati hanya bisa keluar dari mulut kaisar. Makanya Yesus tidak bisa disalibkan tanpa izin daripada kaisar. Mereka bawa kepada Pilatus, minta tolong supaya dia dihukum mati karena mereka tidak bisa mengeluarkan izin atau eksekusi hukuman mati buat seseorang. Lalu yang kedua, kalau dia berkata jangan lempar, dia sudah bertolak belakang dengan hukum Musa. Tunggu apa lagi? Hari ini juga kita bisa eksekusi dia karena dia menentang hukum Musa. Tuhan menulis di tanah dengan jarinya. Waktu itu halaman bait Allah bukan tanah tapi batu. Sudah masih ingat ada jari yang pernah menulis di loh batu. Itulah jari Tuhan. Hukum Taurat itu ditulis 2 kali. Yang pertama tidak sampai kepada umat-umatnya karena Musa hancurkannya waktu lihat mereka menyembah lembu emas. Yang kedua ditulis lagi oleh Tuhan. 40 hari lagi Musa naik, lalu semuanya itu ditaruh di bawah tabut perjanjian. Di atas kasih karunia, di bawah tabut adalah hukum Taurat. Makanya disebut kamu jatuh dari kasih karunia. Itu kasih karunia adalah tempat yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Ya, hukum Taurat di bawah, kasih karunia mercy seat. Saudara-saudara, lalu saudara-saudara tidak ada Tuhan bawa mereka kepada standar yang paling tinggi, yaitu jikalau ada yang tidak berdosa, dialah orang yang pertama melempar perempuan ini dengan batu. Siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempar perempuan ini dengan batu. Tuhan tulis lagi, satu-satu pergi, batu-batu itu terlepas dari tangan mereka, tiba-tiba mereka menjadi lemas semuanya, dari orang tua sampai anak muda. Orang tua kita memberikan patron buat anak muda. Saudara-saudara, ada orang tua sampai anak muda, lalu tinggallah Tuhan bersama-sama dengan perempuan ini. Di mana mereka? Mereka tidak menghukum, iya tidak, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan berkata aku tidak menghukum engkau? Karena dari semua orang yang tidak berbuat dosa, Tuhan yang ada di situ bisa melakukan melempar dia dengan batu, tapi dia tidak melakukannya. Saudara dengar, orang-orang Farisi ingin melempar dia dengan batu, tapi tidak bisa. Tuhan bisa melempar dia dengan batu, tapi tidak ingin. Orang Farisi ingin melempar dengan batu, tapi tidak bisa. Tuhan bisa melempar, tapi dia tidak ingin melakukannya. Dan hari itu dia bilang berkata begitu. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Gereja mengajarkan terbalik, jangan bikin dosa lagi, supaya kamu jangan dapat hukuman. Saudara tahu, ketika kita menerima berita pengampunan dari Tuhan, maka berita ini akan berikan kita kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Seperti dalam 1 Petrus pasal 2 tadi, aku hidup untuk kebenaran. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, di dalam kitab Petrus dikatakan seperti begini. Kembali kepada 1 Petrus pasalnya yang kedua tadi. Nanti kita akan compare lagi dengan apa yang ditulis di dalam Yesaya pasal 53. Ya. Dan 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-24 ya. Ya, itu kalau Yesaya pasal 4. Ayat 24 kita lihat, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayatnya yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Kita pergi dulu ke Yesaya 53. Coba lihat Yesaya 53, kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Tadi kita sudah baca sampai ayatnya yang keempat, kelima, keenam, kita lihat Yesaya 53. Apa yang ditulis di sana? Ya, ayatnya yang ke-6. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, kita Petrus menjelaskan, dulu kita sesat, balik dulu ke 1 Petrus 2 tadi. Saudara bisa lihat di sini, 1 Petrus pasal 2 tadi, kita semua sesat, tapi kita telah kembali. Nah, kata kembali, ia sendiri, terus ayatnya yang ke-25, tadi yang tadi, 26, oh ya, 25 dulu. Tetapi sebab dahulu kamu sesat seperti domba, sama ya, seperti Yesaya 53 tadi ayat 6 kan, tetapi sekarang kamu telah kembali. Sebetulnya di sini ada kalimat yang keliru, karena dalam terjemahan asli dalam bahasa Yunani, bukan kita yang kembali, tapi kita dikembalikan. Bukan kita yang kembali, tapi kita dikembalikan. Ini pasif,
bukan aktif. Kalau kita kembali berarti kita yang bertindak, tapi kita yang dikembalikan oleh Tuhan. Nah, saudara lihat gambaran bagus sekali dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15, saudara perhatikan baik-baik bahwa gembala ini kehilangan satu ekor domba. Lukas 15 ada 3 perumpamaan. Yang pertama domba yang hilang, yang kedua dirham yang hilang, dan yang ketiga anak yang hilang, ya, prodigal son. Nah, di dalam domba yang hilang Lukas pasal 15, saudara perhatikan baik-baik, ada satu orang yang punya domba 100 ekor, kemudian saudara-saudara dia kehilangan satu. Dikatakan ayatnya yang ketiga, ayatnya, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ya, saudara-saudara, dia kasih tahu siapa yang punya perusahaan atau bisnis seperti begini. Kalau satu ekor hilang, terus dia tinggalkan 99 cari yang satu. Cuman Tuhan, saudara. Dalam dunia bisnis ini kan belum terlalu kerugian kalau 1%. Saudara punya 100 ekor, satu hilang kan masih ada 99. Tapi Tuhan nih kasih perumpamaan yang aneh. Tinggalkan yang ke 99, cari yang satu. Ya kan? Itu yang penulis lagu Reckless Love itu. Ya, kasih yang aneh, kasih yang tidak masuk akal. Oh, the overwhelming, never ending, endless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm fine, leave the 99. Ya, jadi dia tinggalkan 99, cari yang satu. Begitu berharganya saudara, sampai Tuhan rela tinggalkan kenyamanannya hanya untuk mencari saudara. Begitu berharganya saudara. Jadi hari ini saya percaya ketika engkau mengetahui kebenaran ini, engkau akan menikmati hidup yang berkemenangan. Lihat, bukan domba ini yang kembali, domba ini yang dikembalikan. Tuhan menemukan ayatnya yang keempat. Lalu ia mempunyai di antara tidak meninggalkan. Nah, ayat yang kelima, mencari sampai menemukan. Jadi yang mencari domba ini adalah Tuhan, bukan domba yang mencari, ya kan? Kita baca terus. Dan kalau ia telah menemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah. Ini tetangga-tetangga dipanggil, bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, kita tunggu sebentar di sini. Saudara baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ini. Adakah saudara temukan satu kalimat atau satu cerita atau satu keterangan yang menceritakan domba itu bertobat? Oh Tuhan, aku sudah tersesat. Lead me home Tuhan. I'm bleeding. Saya sudah berdarah-berdarah. Oh Tuhan, ya kan? Nggak ada. Saudara baca kisah ini, cuman yang ada adalah gembala itu menemukan domba, gembala itu memeluk domba, gembala itu mengangkat domba, gembala itu menaruh di atas pundaknya, dan gembala itu membawa pulang, lalu mengundang teman-teman untuk melakukan pesta dalam ayatnya yang ke-6. Ya, mari kita bersuka cita dalam ayat ke-7. Mari kita bersuka cita karena domba yang hilang telah ditemukan. Cuman itu saja ceritanya. Tidak ada cerita domba itu berkata, aduh Tuhan ampuni aku sudah salah jalan. Dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua pelanggaranmu sudah diampuni oleh Tuhan, termasuk Petrus yang menyangkal Tuhan pun sudah diampuni oleh Tuhan karena dia tunggu sampai darahnya tercurah. Nah, kita telah dikembalikan. Saya mau kasih saudara stressing di sini. Domba itu begitu diangkat, ditaruh di atas pundaknya, yang buat domba itu tiba di rumah di mana pesta telah tersedia adalah kaki gembala atau kaki domba? Kaki gembala. Yang membuat domba itu dikembalikan kepada kumpulan adalah kaki domba atau kaki gembala. Domba itu cuma istirahat di atas pundaknya dan percepatan pun terjadi. Rest in acceleration. Tiba-tiba dia kaget,
Tempatnya sudah berubah. Tadinya ada tersesat, tadinya di semak belukar, sekarang sudah di tempat pesta yang luar biasa. Hanya istirahat di hadirat Tuhan, hanya istirahat di kaki Tuhan, hanya istirahat dengan tenang. Tuhan akan membawa saudara kepada penggenapan janjinya. Tiba-tiba engkau kaget, situasinya berubah. Loh kok bisa? Karena Tuhan yang berjanji, Dia yang akan mengembalikan kita ke tempat di mana kita telah hilang. Bukan saudara, tapi Tuhan. Jadi sebetulnya pertobatan menurut sorga adalah ketika engkau membuka hati untuk menerima kasih-Nya, pelukannya, sukacitanya, lalu Dia mau angkat saudara-saudara tidak berontak, saudara ditaruh di atas pundaknya tetap tenang, lalu Dia bawa pulang. Tugas domba ini cuma satu saja, itu saja saudara. Apa itu? Praise and worship, pujian penyembahan, doa kita, saudara-saudara, cuma itu saja. Tiba-tiba dia kaget, loh kok saya saudara di tempat yang ramai sekali, pesta. Kita dikembalikan, bukan kita yang kembali, tapi kita dikembalikan. Saudara sementara dikembalikan kepada berkat-berkat yang hilang, saudara sementara dibawa kepada janji-janji yang selama ini Tuhan sudah siapkan buat saudara. Dan saya percaya hari-hari ini akan diwarnai dengan hal-hal yang mengagetkan, surprise dari surga masih ada buat saudara. Karena Dia gembala yang baik yang akan mengembalikan saudara ke tempat di mana saudara telah hilang. Nah mari kita lihat tempat-tempat yang hilang itu Tuhan kembalikan. Minta tolong ambil screen ini dulu. Angkat ini. Nah, cocok ini. Ya. Saudara-saudara, dalam waktu yang singkat saya ingin membahas sedikit ini buat saudara. Oke. Di atas ini. Nanti kameranya shooting ya, biar yang di belakang-belakang pilar bisa lihat. Oke, thank you. Iya. Yuk, yang pegang kamera bisa diarahkan fokusnya ke sini, supaya orang-orang yang di belakang bisa melihatnya. Nah, apa yang kita alami hari ini disebut Jumat Agung atau Good Friday ya saudara-saudara. Tuhan masuk ke Yerusalem, hosana, hosana, diberkatilah Dia datang dalam nama Tuhan dengan menaiki keledai, sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan dan perjanjian lama, dan semuanya tergenapi. Dia melahir di Bethlehem, semua digenapi dengan luar biasa. Dia melayani umur 30 tahun, semua digenapi. Dia mati di kayu salib, semua digenapi. Semua detailnya tidak ada yang salah. Dan orang Nazaret pernah berapa kali ingin membunuh Tuhan. Tapi saudara-saudara, dia lewat seperti laut yang terbelah. Karena kalau dia mati di Nazaret berarti firman Tuhan tidak benar. Tuhan bukan mati didorong oleh orang Nazaret, tapi Tuhan mati di kayu salib. Saya tanya saudara, tadi pagi di ibadah pertama saya tanya juga. Di dalam Lukas pasal 5, Markus pasal 4, waktu Tuhan mengajak murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Dan di tengah jalan mereka mendapatkan ombak yang sangat luar biasa. Lalu mereka membangunkan Tuhan. Ketika mereka membangunkan Tuhan, ombak itu teduh dan mereka sampai ke seberang dengan selamat. Saya tanya, kalau mereka tidak kasih bangun Tuhan, tenggelam atau tidak? Kalau mereka tidak kasih bangun Tuhan, tenggelam atau tidak? Tidak. Karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang ajak kita pergi ke seberang. Apapun terjadi, kita pasti akan tiba. Kalau misalnya, kalau benar karena mereka bangunkan Tuhan dan mereka jadi selamat, maka saudara-saudara, ayat firman Tuhan itu bukan berbunyi, lalu Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Ayat itu akan berbunyi begini, kamsia, terima kasih. Untung kamu kasih bangun saya, kalau tidak tong semua mati. Dan kalau hari itu dong terkesebangun terus Tuhan mati tenggelam, maka firman Tuhan tidak benar. Yesus mati di salib bukan mati tenggelam, saudara ya. Bisa bilang amin? Nah, jadi biar mereka tidak kasih bangun Tuhan, tetap akan tiba di seberang. Sebab kalau mereka selamat gara-gara mereka kasih bangun Tuhan, maka Tuhan pasti akan bilang terima kasih. Tapi hari itu Tuhan bicara agak keras buat mereka. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu begitu takut? Artinya kau kasih bangunkah, tidakkah? Saya yang bertanggung jawab dengan ucapan saya. Mari kita pergi ke seberang, pasti tiba. Amin. Ada lagu sekolah minggu, ku dayung-dayung perahuku. F boleh F. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang tak akan, karena ku tahu ada di dalam
sampai ku selamat. Jadi bukan karena kau kas bangun, karena dia yang ajak kita ke seberang, saudara ya. Mau kau kas bangun kah tidak kah, pasti tiba di seberang. Bilang di kiri kanan kau, pasti tiba di tujuan. Aduh Pak, tapi saya sudah gagal berapa kali, itu belum berakhir, itu baru awal. Tapi Pak saya sudah, itu belum berakhir, itu baru awal. Sakeus telah berusaha, semua bilang berusaha. Tidak berhasil. Siapa sini yang berusaha tidak berhasil? Belajar dari Sakeus. Saya sudah berusaha apa? Tapi tidak berhasil. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi tidak berhasil. Ini tidak diinginkan orang. Saya sudah usaha apa? Tidak berhasil. Saya bosan sudah. Saya termaulai. Itu baru koma, belum berakhir. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. 7 kali orang benar jatuh, bangunlah lagi. Bilang kiri kanan, kau orang benar. Kalau ada yang mudah putus asa, Tuhan bilang belajar kepada cicak yang tidak mudah putus asa. 4 binatang Tuhan suruh belajar. Semut yang mengumpulkan makanan, roti pada musim panas. Saya bingung apakah di dalam lubang semut itu ada departemen meteorologi dan geofisika, saudara ya. Kok dia bisa tahu cuaca? Kita ini sudah dikasih tanda-tanda malah nggak percaya. Jauh sebelum penolakan Indonesia terhadap U20 ini, saya udah diingatkan Tuhan untuk belajar Israel. Begitu itu muncul, saya tidak kaget, saudara. Kenapa? Saya udah, oh iya betul. Sakarya pasalnya yang ke-12, aku akan buat Yerusalem seperti pasu yang memusingkan, bikin pening banyak orang, saudara ya. Ini bangsa ini, makanya saudara-saudara, yang namanya Israel dan gereja tidak pernah akan selesai dibicarakan. Yang lain selesai, tapi dua isu ini tidak pernah akan selesai dibicarakan. Kita tinggal tunggu perang Gog Magog, dari utara akan datang, dan kita akan lihat semua janji Tuhan pasti akan digenapi. Oke. Nah, saya ingin berkata buat saudara bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dan pengharapan tidak mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Jadi murid-murid bersama dengan Tuhan akhirnya tiba di seberang. Sakeus berusaha, tidak berhasil. Tidak ada orang yang inginkan kata tidak berhasil. Itu belum berakhir. Lalu Tuhan bilang, aku hendak menumpang di rumahmu. Saya mau makan di rumahmu ya. Saya mau makan di rumahmu. Waktu itu Sakeus lagi mau lihat-lihat Tuhan yang mana. Akhirnya Tuhan yang panggil lebih dulu. Tuhan yang menemukan Sakeus, bukan Sakeus yang menemukan Tuhan. Yang hilang bukan Tuhan, yang hilang Sakeus. Yang hilang bukan Tuhan, yang hilang saudara. Jadi kalau kita ada hari ini kan Tuhan menemukan kita. Aku mau menumpang di rumah. Sampai di rumah mungkin terjadi sedikit perdebatan kecil dengan istrinya. Papa, lain kali kalau mau undang-undang orang bilang WA kah, kasih tahu kah. Hari ini kan tidak ada agenda terima tamu. Mama jangan dulu marah, bukan saya yang mau, dia yang mau datang. Tuhan ingin memberkati saudara, bukan karena saudara mau, tapi dia yang mau memberkati saudara. Bisa bilang amin? Hari ini orang ini keturunan Abraham dan hari itu Sakeus menjadi orang yang murah hati luar biasa. Nah, kita lihat rencana Tuhan digenapi, Tuhan tidak akan mati tenggelam, Tuhan tidak akan mati didorong oleh orang Nazaret, tapi dia mati di kayu salib. Dia masuk ke Yerusalem pada tanggal 10 bulan Nisan, tanggal di mana domba Paskah diambil pertama kali. Kamu ambil domba itu pada tanggal 10, kamu sembelih pada tanggal 14. Hari ini Jumat Agung itu tanggal 14, 10 itu hari Minggu, Hosana diberkati oleh dia yang datang dalam nama Tuhan, ya. Mereka ambil daun palem, mereka atur di jalan jubahnya, lalu Hosana diberkati, lalu hari Senin Selasa bersolat jawab, sampai akhirnya mereka tidak menemukan salahnya, dia anak domba Allah yang tidak salah, lalu masuk ke hari Jumat persiapan. Ini biar saudara bisa mengerti, ini saya mulai gini dulu ya saudara, balik lagi ke sini. Oke, ini 24 jam. Nah, perhitungan hari menurut kalender Yahudi adalah jam 6 sore. Nah, kenapa? Kejadian pasal yang pertama, jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari pertama. Jadi mau masuk Sabat, mau masuk hari Senin, mau masuk hari apa saja, itu dihitung dari, kalau kita kalender Masehi, orang-orang internasional kita ini ya, jam 12 malam, betul tidak? Makanya nanti jam 12:01 baru bunga api naik, masuk tahun baru, selamat tahun baru. Oh jam 6 sore nggak ada yang selamat tahun baru, masih bakar nasi jahat, saudara, masih bikin. Nanti jam 12 malam, baru bunga api naik. Nah, jam 6 sore ini, disinilah murid-murid pergi mempersiapkan tempat untuk perjamuan Paskah. Saya bikin beberapa kuadran, 6, 9, 12 malam, jam 3, jam 6 subuh, lalu jam 9 lagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 masuk Sabat. Nah, kira-kira begitu ya saudara ya.
Di sini di jam ini mereka perjamuan malam. Kamu akan ketemu seorang yang bawa kendi dan tanya di mana Tuhan hendak melakukan Paskah, dia akan tunjukkan ruangan yang sudah diatur rapi. Lalu mereka perjamuan Paskah. Tuhan memulai hari itu dengan perjamuan Paskah. Ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, inilah darahku yang dicurahkan, darah perjanjian sebagai tanda pengampunan dosa. Dan di sini ada beberapa cerita. Di sini ada beberapa kisah yang terjadi. Yang pertama Tuhan berkata begini, malam ini semua kamu akan tergoncang imannya. Lalu Petrus berdiri dan dia bilang begini, biar semua tergoncang, Satra tergoncang. Di sini dia menyangkal Tuhan 3 kali. Jadi di sini dia bangga-bangga dan dia punya kehebatan, di sini dia tinggalkan Tuhan. Nanti kita akan lihat, kita akan ikuti hasilnya. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Berhentilah bangga tentang perbuatanmu, banggalah tentang perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Makanya saudara, Mazmur 127, Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dikasihi. Semua bilang dikasihi. Pergilah tidur sebagai orang yang dikasihi. Jangan bilang ini, Tuhan ini saya sudah mengasihi engkau, saya sudah lakukan semuanya. Ini bukan, Tuhan terima kasih saya bisa hidup karena engkau mengasihi saya. Sadar engkau dikasihi Tuhan, bukan sadar engkau melakukan buat Tuhan. Sadar engkau menerima dari Tuhan, bukan sadar engkau membuat buat Tuhan. Karena kalau kita bisa menerima dari Tuhan, baru kita bisa berbuat untuk Tuhan. Bisa bilang amin? Jadi di sini Petrus bangga tentang hidup. Siapa yang bangga tentang perbuatan Tuhan? Yohanes. Yohanes ada sampai di sini. Di sini nih, Yohanes masih berdiri sampai di sini, mulai dari sini, sampai dikuburkan, ya. Nanti dia dikuburkan di sini di jam 6 sore ini PM ke PM kan 24 jam, toh? Ya. Oke, kita lihat. Itu yang pertama, Tuhan berkata kamu akan tergoncang karena gembala domba akan diserahkan dan semua kamu kata. Petrus berkata, aku tidak tergoncang. Dia menyangkal Tuhan. Berhentilah bangga tentang hidupmu, berhentilah bangga tentang kekuatanmu, banggalah Tuhan mengasihi saudara. Puji Tuhan Pak, saya bisa lewat ini semua karena kalau Tuhan angkat kasih karunia kau tidak bisa lewat. Jadi semua kita ini ada. Udah Pak, puji Tuhan saya ini tiap 3 bulan dapat promosi. Apakah ini karena Tuhan atau karena saya punya kepintaran atau saya punya effort? Oke, panggil orang itu ke sini, saya bilang Tuhan mulai hari ini angkat perlindungan Tuhan buat orang ini. Oh sudah dia, jangan Tuhan. Semua kita ada karena anugerah Tuhan. Petrus bangga dengan kekuatannya, dia meninggalkan Tuhan. Yohanes bangga dengan perbuatan Tuhan, dia ada dengan Tuhan sampai di akhir hayat. Yang kedua, sementara perjamuan Tuhan berkata begini, ada seorang di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Semua bilang seorang. Ada di sini jaksa, polisi, ya, penyidik. Saudara kan tahu dalam dunia yuridiksi yang namanya penyidikan atau masih sidik, masih lidik, tidak boleh sebut nama. Inisial boleh. Ya, sementara dilidik inisial boleh. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak bilang begini, ada seorang di antara kamu inisial YI. Semua orang pasti tahu Yudas Iskariot karena 12 murid yang inisial YI cuma satu, Yudas Iskariot, saudara ya. Yang lain Simon Petrus, SP, bukan SP bikin kue, bukan saudara-saudara ya. Cuma satu saja, Yudas Iskariot YI. Inisial pun tidak disebutkan. Bapak Ibu kalau kita belajar firman Tuhan ini akan menyelamatkan kita dari banyak hal. Kita ini kadang-kadang belum tentu benar. Tong su upload di Facebook, Instagram, kau tunggu sebentar kau pun nama naik ini saudara. Yesus jangankan inisial, nama, inisial pun tidak. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Sebab tidak penting kita bicarakan orang, yang penting kita bicarakan Tuhan. Kau sudah dengar dia bicara-bicara kau? Saya dengar kah tidak kah? Saya tidak mau respon. Karena saya mau respon tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kadang-kadang umur kita habis cuma gara-gara bahas orang lain, saudara-saudara. Hidup ini terlalu singkat untuk urus orang. Uruslah panggilanmu, uruslah berkat yang Tuhan berikan, uruslah talenta yang Tuhan berikan. Engkau akan tiba di tujuan dengan selamat. Jangan habiskan umurmu untuk urus yang bukan urusanmu. Amin. Jadi di sini juga Tuhan bilang seorang di antara kamu, dong heboh. Petrus mungkin dari jauh dia gulung tisu kecil, dia lempar sama Yohanes karena Yohanes dekat Tuhan. Tanya, siapa dia? Tanya. Kalau soal siapa dia itu ada kuis dulu. Hey siapa dia? Itu penontonnya banyak sekali. Ternyata dari dulu sudah ada kuis siapa dia yang dilakukan oleh Simon Petrus. Tanya, siapa dia? Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu ada di ruangan ini. Kalau urusan orang itu, pace pun kopi dia terabikin, sarapan dia kasih tinggal, sabar, apa orang lagi ada ini lagi panas ini.
Astaga. Amin. Seorang di antara kamu. Ini di sini. Lalu jam 9 sampai dengan jam 12 ini mereka di Taman Getsemani. Adam pertama gagal di Taman Eden, tapi Adam yang kedua berhasil di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar kehendakmu jadi. Peluhnya berubah menjadi darah, stres tingkat tinggi sampai pembuluh darahnya pecah. Supaya hari ini kita tidak perlu stres karena Tuhan telah menanggung stres kita. Yang percaya katakan amin. Tidak usah stres lagi, tidak usah minum obat penenang lagi. Tuhan sudah menanggung semuanya. Di sini Tuhan berdoa dia berdoa di Taman Getsemani bersama-sama dengan 3 orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi Petrus ini termasuk ring satunya Tuhan ya. Ring satunya Tuhan yang selalu dibawa kemana-mana. Mereka tertidur, lalu pada kali terakhir Tuhan bilang begini, tidur sudah, waktu sudah tiba, Yudas datang dengan pasukan, dengan pentung dan dengan senjata untuk menangkap Tuhan. Dan Yudas sudah pesan begini, nanti orang yang saya cium itu yang kamu tangkap. Kenapa dia mesti kasih kode dengan ciuman? Karena Yesus tidak kelihatan bos. Bisa-bisa dong salah tangkap Petrus. Karena yang pakai dasi, pakai jas bisa Petrus, yang pegang sapu, pegang kain pel bisa Tuhan Yesus. Karena aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin. Kita ini saudara-saudara, belum apa-apa sudah mau kelihatan bos. Tuhan yang bos tidak mau kelihatan bos. Amin. Jadi Yudas karena hidup dengan Tuhan bersama-sama dia tahu mana yang Yesus. Tunggu saya cium. Jangan sampai kau salah tangkap, Satra dapat honor. Saudara ya. Karena dia dijanjikan honor begitu kau serahkan Yesus. Nah, di sini Yudas datang. Lalu Tuhan berkata kepada Yudas, hei teman. Ini pengkhianat yang datang, Tuhan panggil teman. Pernahkah orang yang pernah merugikan saudara-saudara panggil kawan? Atau kau memang bangsat, memang kurang ngajar dia. Jangan bicara-bicara dia pun nama itu di muka saya lagi, terlalu kurang ngajar dia. Harusnya saudara bisa jadi sama seperti Tuhan karena Tuhan telah menanggung segalanya. Amin. Saudara-saudara, saya telah dengar satu pun Tuhan bilang begini, dasar pengkhianat kau yang hidup sama-sama saya kasih percaya kau pegang uang lagi, baru kau jadi kurang ngajar, kau dasar memang. Tidak, hei teman, untuk itukah engkau datang? Amin. Kawan, teman, saya kurang ajar tapi dia panggil teman. Kenapa? Untuk membuktikan kepada dunia bahwa termasuk pengkhianat pun Tuhan siapkan darahnya. Makanya kalau Yudas tunggu sedikit dia tidak ambil jalan pintas, dia pun diselamatkan seperti Petrus yang nanti menyangkal Tuhan 3 kali di sini. Waktu Petrus berkata, semua kamu akan tergoncang. Petrus berkata, saya akan tergoncang. Semua mundur, saya tidak akan mundur. Lalu Tuhan berkata, Petrus dengar. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu terjadi di sini. Yesus ditangkap, dibawa ke Hanas imam besar, menantu dari Kayafas, lalu dibawa ke Kayafas. Dan disinilah terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Imam kepala mengoyak jubahnya. Kenapa? Karena jubah imam yang ada pada waktu tidak diperlukan lagi. Sebab Yesus telah menjadi imam besar kita. Imam punya jubah tuh gak boleh dikoyak loh, itu bahaya itu. Nah, tapi disinilah terjadi satu dialog yang luar biasa. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, kau bersama-sama dia, kok saya tidak kenal dia. Waktu dia lagi bekas panas badan di api unggun. Saya lihat kok sama-sama dia, kok pulogat juga orang Galilea. Saya terkenal dia, kok bicara apa saya terkenal dia tuh. Baru yang ketiga kali, Petrus bilang, sumpah, saya terkenal dia. Ayam berkokok 3 kali. Kemudian Petrus teringat apa yang Tuhan katakan. Begitu dia teringat, dia menangis. Karena apa? Karena Tuhan menoleh dia dalam Injil Lukas. Lukas memberikan deskripsi yang luar biasa. Tuhan menoleh kepada dia, bukan dengan pelototan dasar kau tidak, tapi dengan pelototan kasih. I still love you, even you betray me. Saya tetap mengasihi engkau, walaupun engkau menyangkal aku. Aku tetap mengasihi engkau. Hari ini saudara, kabar baik ini perlu disampaikan. Orang-orang di Hollywood, orang-orang yang ada di lapas-lapas dengarkan. Tuhan mengasihi saudara. Saya tetap mengasihi saudara. Mungkin kemarin engkau telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Saya berkata begini, Tuhan melihat engkau dengan mata kasih. I still love you. Aku tetap mengasihi engkau. Amin. Dan di sini Petrus menangis terseduh-seduh. Lalu saudara jam 3 petang, dia satu-satunya hari di mana Tuhan bermalam di Yerusalem adalah hari ini. Sebelumnya tidak pernah. Dia selalu keluar Yerusalem.
Dan saudara-saudara, jam 6 pagi-pagi mereka pergi menghadap Pilatus. Kenapa? Mereka tidak punya hak untuk minta hukum untuk eksekusi. Mereka harus minta izin dari Pilatus. Mereka bawa, lalu disinilah terjadi dialog yang luar biasa. Ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Seandainya kerajaanku dari dunia ini, pasukan-pasukanku sudah datang. Pilatus kaget. Apakah engkau raja? Engkau sendiri yang mengatakannya. Ini terjadi dialog yang luar biasa. Pilatus berusaha untuk mencuci tangan ini, saudara. Saya sesat dia itu, saya kasih pulangnya. Tidak, kami minta dia disalibkan. Salibkanlah dia. Di hari Minggu Palem, mereka bernyanyi, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di hari Jumat pagi, mereka berkata, salibkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Saudara-saudara, Tuhan tetap mengasihi untuk orang-orang yang itu Tuhan. Waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, ada 3 murid andalannya dia, Petrus, Yakobus, Yohanes, yang ikut bersama-sama dengan dia. Setiap kali Tuhan selesai berdoa, mereka tertidur. Dan untuk orang-orang seperti inilah, Tuhan mau mati buat mereka. Untuk orang-orang yang terlaku inilah, Tuhan mau curahkan darahnya. Dan untuk orang-orang yang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kenapa? Di sini dia disalibkan dan ada kalimat yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuk orang-orang yang berteriak salibkanlah dia. Orang-orang itu pun Tuhan mengasihi mereka. Kiranya berita ini bisa sampai kepada orang-orang yang selama ini takut ke gereja. Kenapa? Tuhan sangat mengasihi. Mari kita beritakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Tuhan sangat mengasihi. Apa yang terjadi? Di sini dia dibuka, ditelanjangi, lalu mereka membagi-bagi pakaiannya. Apa itu pakaian? Keselamatan. Lewat penyalipan Tuhan, keselamatan menjadi bagian kita. Jubahnya dibuang undi, tapi pakaiannya dibagi-bagi. Dan dia disalibkan pada pukul 9, hari kira-kira pukul 9, dia disalibkan. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dan saudara-saudara kepalanya dimahkotai duri. Saya pernah hadir pada satu kegiatan ibadah yang disponsori oleh pemerintah, kemudian diundang salah satu gereja yang baru beberapa hari lalu membuat drama tentang penyaliban Tuhan Yesus. Jadi yang jadi Yesus yang mau disalib itu dibaringkan di atas kayu salib, kemudian mereka pegang hammer ya, pegang martelu, kemudian mereka pukul lalu dikeluarkan di mic, dos! Lalu Yesusnya juga dikasih mic. Jadi begitu martelu atau hammer itu kena dipaku, Yesusnya berteriak, ah! Ah! Lalu saya bilang, ini tidak alkitabiah, karena Yesus tidak mengeluarkan suara satupun. Domba itu dibawa dengan keluh ke tempat permentaian. Artinya apa? Tidak ada rasa sakit kita yang lolos, yang tidak ditanggung oleh Tuhan. Semua diambil oleh Tuhan. Karena rasa sakit itu menurut ahli psikologi, itu teriakan itu mengurangi rasa sakit. Makanya di rumah sakit jiwa kan, orang-orang yang berbeban berat itu kadang-kadang dibawa ke sawah, ke hutan, lalu teriak, gitu ya. Melepaskan beban katanya. Tapi saudara-saudara, beban kita yang sebenarnya telah ditanggung oleh Tuhan. Tidak ada suara yang dia keluarkan. Tidak ada teriakan. Semuanya dia tanggung. Lalu di sini dia disalibkan. Ada beberapa perkataan yang luar biasa antara jam 9. Bapa ampunilah mereka. Orang-orang yang berkata salibkanlah dia. Jangan tanggung dosa ke atas mereka. Ampunilah mereka. Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu. Saudara-saudara, itu terjadi beberapa kalimat di sini. Aku haus. Lalu pada jam 12 terjadi kegelapan sampai jam 3. 12, 1, 2, 3. 1, 2, 3 jam terjadi kegelapan, saudara-saudara. Ini kegelapan pertama di sini, di mana Tuhan dengan murid-murid berdoa sampai pagi, dan ini kegelapan yang kedua. Ini kegelapan di mana semua stres kita, semua masalah kita, gelap kita ditanggung oleh Tuhan. Lihat Mazmur 22. Tuhan, aku berseru pada waktu siang, Engkau tidak menjawab aku. Pada waktu malam juga tidak Engkau dengar suaraku. Saudara-saudara, kapan doa Tuhan Yesus tidak dengar? Tapi pada waktu dia disalib ini, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku mengapa Engkau meninggalkan aku? Tayangkan Mazmur 22, kira-kira, Mazmur 22 ya. Allahku, Allahku mengapa Engkau meninggalkan aku? Nah kita lihat, Allahku, Allahku mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tidak jauh dan tidak menolong aku. Ayatnya yang selanjutnya, ayat ketiga. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Dia berseru pada waktu siang, 3 jam ini. Tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, Eli, Eli lama sabachthani. Ada 2 malam.
malam yang di sini, dan malam yang di sini. Ini malamnya kita yang ditanggung oleh Tuhan. Amin. Di sini ada satu peristiwa di mana dia diberikan anggur asam. Anggur asam itu bicara tentang kutuk yang selalu turun. Tapi hari ini Tuhan telah ambil kutuk kita. Jadi tidak ada yang bilang begini, ya puji Tuhan Pak, saya sudah sadar sekarang. Kenapa saya susah sekali berkarya, kenapa saya susah sekali berusaha, karena tiap kali buka usaha gagal terus. Karena orang tua kami dulu tidak bagus. Jadi kutuk ini turun. Yesaya pasal 31 ayat 29. Ya, engkau yang minum pada waktu itu engkau akan berkata yang minum anggur asam, tidak lagi yang berkata anak-anakmu akan asam giginya. Minum anggur, ya yang minum cuka. Yesaya pasal 31 ayat 29. Coba ditayangkan ayatnya. Ayat-ayatnya saudara tinggal diklik aja kan. Yesaya 31 ayat 29. Apa yang ditulis di sana? Yesaya 31 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kok lama sekali? Sudah ada tuh. Tinggal klik aja. Dari ibadah 1 tadi sudah ada. 3129 ada? Hah? 29. Tidak ada? Coba saya lihat dulu. Enggak ada kan? Ah, ini dia. Yeremia, bukan Yeremia. Pada waktu itu, orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jadi saudara-saudara, tidak ada kutuk yang turun dari orang tua. Yang ada adalah berkat yang turun dari Tuhan. Yang adalah berkat dari Tuhan. Oh, ini ada hubungan nih dulu sampai orang tua begini-begini. Tidak ada lagi pada waktu itu tidak berkata. Kenapa? Karena di sini Tuhan diberikan minum anggur asam. Tidak ada kutuk yang turun. Yang ada berkat dari Tuhan turun dalam hidup kita. Saya pernah cerita seorang hamba Tuhan umur 65. Dia mulai lupa-lupa. Dia taruh kunci di dapur, cari di ruang tamu. Lalu kemampuan mengingat ayat juga mulai turun. Lalu dia mulai ingat, ayahnya 67 masuk Pantiwerda, opanya 69 masuk Pantiwerda. Betul, kami keturunan Alzheimer. Lalu satu waktu dia duduk berdoa, kemudian dia berdoa doa Bapa kami. Begitu dia berkata, Bapa kami dalam surga, ayah kami dalam surga, Heavenly Father ya, Our Father ya, Bapa kami, ayah kami. Tuhan hentikan dia di kalimat ini dan berkata begini, kamu punya Bapa jasmani yang punya Alzheimer, tapi kamu punya Bapa rohani di surga, kamu punya Bapa surgawi yang tidak ada Alzheimer. Kamu mau tarik keturunan, garis keturunan dari yang mana? Dia bilang, aku mau tarik dari Bapa di surga. Sejak hari itu ingatannya dikembalikan, dan dia bisa berkhotbah dengan mengingat ayat-ayat jauh lebih hebat daripada sebelum dia kena Alzheimer. Tuhan bisa pulihkan kita, karena tidak ada kutuk yang turun, yang ada berkat yang turun. Free from curse, kita bebas dari kutuk. Di sini. Lalu jam 3 petang di sini dia menyerahkan nyawanya. Sebelum menyerahkan nyawanya dia berkata, it's finished, sudah selesai. Yang pertama dia berkata kepada Bapa di sorga, Bapa, tugas yang engkau percayakan kepadaku sudah selesai. Yang kedua ia berkata kepada manusia, dosamu, kutukmu, penyakitmu sudah selesai. Yang ketiga dia berkata kepada iblis, dominasimu atas manusia sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya. Kemudian di sini sebelum jam 6 sore, sebelum jam karena memasak apa, Yusuf Arimatea dan Nikodemus minta sama Pilatus untuk menurunkan mayatnya. Kaget Pilatus, hah? Dia sudah mati? Lalu penjaga-penjaga ikut mereka, kemudian dia tombak lambungnya. Oh iya, udah mati. Keluarlah air dan darah. Kelahiran. Saudara-saudara, saya pernah menyaksikan peristiwa kelahiran. Yang keluar ketika orang lahir adalah air dan darah. Air, ketuban dan darah. Ini di sini gereja lahir. Dari lambung Tuhan kita dilahirkan menjadi warga kerajaan surga. Amin. Dan dua penjahat itu masih hidup, masa penjahat lebih tahan daripada Tuhan. Tuhan bukan dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Lalu kedua penjahat itu dipatahkan kakinya supaya mereka cepat mati. Saudara-saudara, kaki mereka dipatahkan supaya tidak ada titik tumpu lagi. Tadinya di bawah ini bisa jadi titik tumpu untuk tarik napas. Orang Romawi mengerti sekali tentang anatomi tubuh. Ini tulang-tulang dipatahkan, tidak ada titik tumpu lagi. Jadi langsung dia punya toraks ini akan menjepit, organ-organ pernapasan, jantung, paru-paru, mati. Tapi Tuhan Yesus tidak ada tulang yang patah. Sesuai dengan nubuatan. Satu pun tidak ada yang tidak digenapi. Rencana Tuhan pasti akan digenapi. Jadi sudah bisa lihat dalam 1 kali 24 jam di hari Jumat ini. Peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi.
supaya hari ini kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara, keberhasilan akan menanti kita. Kemenangan sudah siapkan, Tuhan siapkan pesta dalam perjalanan kita sementara perjalanan menuju ke pesta. Walaupun hari ini saudara mungkin belum berhasil, tapi itu bukan akhir hidupmu, karena Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Dan ketika Tuhan bertemu dengan Petrus dalam Yohanes 21, Tuhan tidak bahas lagi tentang penyangkalannya yang terjadi di sini, tapi Tuhan bahas, apakah engkau mau melayani aku? Apakah engkau mau menggembalakan domba-dombaku? Karena apa? Semua salahnya sudah diampuni oleh Tuhan. Hari ini kabar baik, pulanglah sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan melakukan semuanya ini untuk saya dan saudara. Pelayan-pelayan perjamuan maju ke depan. Dan kita akan terima tubuh dan darahnya. Saya percaya hari ini berkat Tuhan menjadi bagian kita.